Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rudi dari Guratan Cerita. Dan video kali ini saya akan membawakan cerita dari tulisannya Bri Story yang berjudul Nggak Sendirian di Jalan Tol. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, like dan juga komen. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ke ceritanya. Sejak awal pembangunannya, jalan tol Cipularang sudah banyak cerita seram. Karena kebetulan ada teman yang keluarga besarnya tinggal di daerah Cikalong. Daerah yang juga menjadi bagian jalan tol. Sedikit banyak aku tahu tentang beberapa cerita mistis yang beredar. Salah satu rumor yang akan aku angkat malam ini. Konon katanya, ada pemakaman umum yang masuk di jalur lintasan. Memang sewaktu pembangunan, pemakaman dipindahkan ke tempat lain, tapi ada 1 atau 2 makam yang tertinggal. Bukan karena kesengajaan tentunya, katanya sih begitu. Berikutnya katanya ada satu tempat yang dianggap keramat, namanya batu apa gitu, aku lupa. Tempat ini dulunya banyak yang menjadikan tempat sasaran untuk mencari benda-benda pusaka. Kalau sekarang aku nggak tahu persis gimana. Yang pasti, tempat ini masih ada, tepatnya di sebelah kiri jalan tol dari arah Bandung, kilometer sekian-sekian. Kalau sedang melintasi tol ini tengah malam, lalu tiba-tiba melihat bayangan hitam tinggi besar, atau tiba-tiba kendaraan seperti ada yang mendorong di sisi kanan atau kiri, kemungkinan besar sedang melintas tepat di tempat ini. Hati-hati. Apapun sebabnya, kita memang sudah harus berhati-hati, di mana aja dan kapan aja. Berdasarkan pengalamanku yang sering melintasinya, tempat ini memang kelihatan angker, aura mistisnya tinggi. Beberapa kali aku mengalami kejadian yang cukup aneh dan menyeramkan. Ada 2 kisah pengalaman yang akan aku angkat kali ini. Cerita yang pertama. Dalam perjalanan dari Bandung menuju Jakarta tengah malam, ditemani oleh salah satu teman dekat, Ali namanya. Aku di belakang kemudi. Singkatnya sekitar jam 1 tengah malam. Kami memasuki tol Cipularang, masuk melalui gerbang Paster. Saat itu bukan akhir pekan. Jalan terbilang sepi. Syukurlah, kami juga enggak dalam keadaan lelah atau mengantuk. Karena memang baru aja memulai perjalanan. Aku memacu kendaraan gak terlalu cepat, karena memang gak ada yang kami kejar. Sambil berbincang seru, aku menginjak gas dengan kecepatan sedang. Tapi ketika memasuki kilometer di bawah 100, aku lupa pastinya, ada kejadian aneh. Obrolan terhenti ketika pandanganku tiba-tiba menangkap sesuatu yang sangat menarik perhatian. Ada sosok hitam tinggi besar yang sedang berdiri di sebelah kiri, di rerumputan sebelah bahu jalan. Sosok itu tingginya kira-kira 3 meter, tinggi dan besar sekali. Sekilas seperti bayangan hitam, namun 3 dimensi, siluet yang punya beberapa sisi. Ali membaca gelagatku. Ada apa, Bri? Lu lihat apa? Tanpa kata aku menuju ke arah makhluk seram yang sedang aku lihat tengah berdiri itu. Allahu Akbar. Ali mengucap takbir ketika akhirnya dia melihat objek yang sama. Sepersekian detik kemudian tiba-tiba sosok itu mulai bergerak berjalan menyeberang, mengarah persis ke tempat kendaraan kami akan tuju. Aku menekan pedal rem perlahan menghindari tabrakan. Jarak kami hanya sekitar 30 meter. Nyaris berhenti, mobilku arahkan ke tepi. Jarak kami dengan makhluk itu semakin dekat. Semakin jelas terlihat detail sosoknya di bawah sinar lampu kendaraan. Benar, tinggi tubuhnya sekitar 3 meter, hitam legam, nyaris tampak seperti bayangan. Kami nggak melihat jelas bagian wajahnya, karena melihatnya dari samping. Setelah berpapasan, kemudian dia berjalan menjauh, menyeberang ke kanan,
menuju ke hutan kecil yang ada di pinggir jalan tol, kemudian menghilang. Benar-benar kejadian beberapa detik yang cukup aneh dan menyeramkan. Makhluk apa itu kira-kira aku nggak tahu. Cerita yang kedua. Tahun 2006, ketika masih kuliah di Bandung, sebelum tinggal di rumah teteh, memutuskan untuk pulang ke Cilegon karena kebetulan ada libur kuliah yang agak panjang. Mengendari kendaraan mobil sendirian, aku berangkat dari Bandung nyaris tengah malam. Kenapa semalam itu? Karena ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu. Ingat banget kalau waktu itu malam Jumat. Karena sebelum meninggalkan Bandung, aku menyempatkan untuk mendengarkan acara horor di Radio Ardan. Nightmare Side judulnya. Acara ini hanya tayang 1 minggu sekali malam Jumat. Kenapa aku ingat? Karena rentetan kejadian saling berhubungan. Aku mendengarkan acara radio itu selama perjalanan dari Cibiru menuju Bandung. Aku memang hobi mendengarkan acara itu sejak awal kuliah. Makanya selalu menyempatkan diri untuk mendengarkan di mana saja. Waktu itu aku dengarnya di radio mobil, sendirian. Padahal tagline acara itu, jangan pernah mendengarkan acara ini sendirian. Tapi aku sering bandel, makanya sering kejadian. Nah, pada waktu itu salah satu bagian ceritanya mengisahkan tentang kejadian seram di jalan tol Cipularang. Ada seseorang yang mengendarai mobil sendirian di jalan tol malam hari. Perjalanan setelah exit Padalarang, dia merasakan kalau sepertinya dia enggak benar-benar sendirian di dalam kendaraan. Berawal dari perasaan yang mulai enggak enak, lalu tiba-tiba ada bau busuk yang menyengat. Hingga puncaknya, ketika dia akhirnya benar-benar sadar kalau ternyata enggak sendirian. Melalui kaca spion, dia melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi belakang. Di dalam cerita, orang itu jadi sangat ketakutan. Sementara sosok di kursi belakang terus saja duduk, sampai dia keluar dari tol Purwakarta. Sialan, serem amat nih cerita. Mana aku mau lewat Cipularang bentar lagi. Begitu pikirku dalam hati. Benar. Ketika nyaris jam 12 akhirnya aku masuk tol Cipularang melalui Paster. Kondisi badan pada malam itu memang sudah lelah akibat seharian beraktivitas. Sedikit ngantuk mulai menyerang. Kendaraan aku pacu dalam keadaan sedang. Padahal jalan terbilang kosong alias sepi. Hanya beberapa bis malam yang sesekali terlihat. Waktu itu masih ada lagi gerbang tol setelah exit Padalarang, kalau dari arah Bandung. Tempat pembayaran dan tukar tiket tol menuju Jakarta. Sekarang udah gak ada. Jadi singkat ceritanya, akhirnya aku sampai di gerbang tol sesudah Padalarang itu. Bayar dan tukar tiket, lalu melanjutkan perjalanan. Pada saat itu lampu PJU yang terletak di batas tengah jalan masih hanya terlihat sebagian jalan tol saja, belum sepanjang jalan. Selebihnya penerangan hanya dibantu oleh lampu kendaraan. Kayaknya kalau sekarang sudah ada PJU sepanjang jalan deh. Karena itu jalanan menjadi gelap gulita, ditambah dengan sedikit kendaraan yang melintas. Benar-benar sepi. Aku yang hanya sendirian ini hanya bisa mengalihkan pikiran dengan mendengarkan musik di tip mobil. Masih terbayang cerita seram di radio yang menceritakan penumpang gelap di tol ini. Nggak bisa dipungkiri kalau hal itu membuatku jadi agak ketakutan juga. Mana malam Jumat pula. Kaca spion bagian dalam aku arahkan ke atas, supaya nggak memantulkan kendaraan dari kursi belakang. Meminimalisir keparnoanku yang kadarnya mulai meningkat. Deru suara mesin yang menjadi satu-satunya suara yang terdengar. Selebihnya hanya suara kendaraan lain yang melaju lebih cepat ketika mendahului dari sebelah kanan. Memasuki kilometer 90, aku mulai merasakan ngantuk. Lalu berniat untuk berhenti di rest area kilometer 88 untuk beristirahat. Penjelasan untuk teman-teman yang belum pernah melewati jalan tol ini,
Hitungan kilometer dari Bandung ke Jakarta adalah hitungan mundur. Dari kilometer 100 ke kilometer 1. Begitulah kira-kira. Waktu itu rest area kilometer 88 belum sebagus sekarang. Masih ala kadarnya. Tapi cukuplah kalau hanya untuk sekedar ngopi dan istirahat. Sesampainya di kilometer 88, aku masuk rest area. Yang seperti ku bilang tadi, rest area ini belum sebagus sekarang. Belum ada Starbucks, Jeko, dan lain sebagainya. Yang ada hanya warung-warung kecil penjual makanan dan kopi sasetan. Sudah begitu, tempatnya sepi. Gak banyak mobil yang parkir. Yang mungkin karena bukan akhir pekan atau musim liburan. Aku memarkirkan kendaraan di depan salah satu warung. Sama juga, warung tempat aku parkir ini sepi. Hanya ada satu mobil yang parkir selain mobilku. "Bu, kopi hitam satu ya. Saya mau ke toilet dulu." Begitu ku bilang ke ibu penjaga warung. Setelahnya aku jalan ke toilet umum yang letaknya gak jauh dari situ. Setelah selesai, aku kembali ke warung dan duduk di kursi depannya. Langit mulai kelihatan mendung. Udara terasa gerah, sepertinya akan turun hujan. Hujan. Satu situasi yang kalau boleh akan aku tolak dalam perjalanan ini. Sendirian, tengah malam Jumat, hujan pula, sempurna. Seruputan kopi hitam sedikit banyak membantu untuk mengusir ngantuk. Semakin segar bugar ketika aku mulai berbincang dengan ibu penjaga warung. Topik awal pembicaraan agak membuat sedikit keheranan. "Cep, itu temannya gak disuruh turun? Kasihan sendirian di dalam mobil." Aku kaget mendengarnya. Teman? Teman siapa? Aku kan sendirian. "Teman yang mana, Bu? Orang saya sendirian kok." Aku menjawab sambil terus memperhatikan mobil yang parkir gak terlalu jauh. "Ah, masa? Tadi saya lihat ada yang duduk di kursi depan." Ibu itu tetap dengan pendiriannya. "Ibu salah lihat, saya benar-benar sendirian, Bu." "Oh gitu," jawab si ibu dengan wajah yang kelihatan mulai penasaran. Ada-ada aja. Percakapan yang mau gak mau membuat aku kepikiran. Semoga ibu ini salah lihat. Begitu gumamku dalam hati. Sekitar 30 menit kemudian gerimis kecil mulai turun dari langit. Kekhawatiranku akhirnya terjadi juga. Sebelum hujan semakin besar, aku memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Hujan semakin besar dan deras sekali. Ketika aku sudah berada di balik kemudi, kondisi jalan yang menurun dan licin membuat aku semakin berhati-hati dan memperlambat laju kendaraan. Penglihatan yang mulai terbatas membuat aku harus terus fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan. Posisi duduk sedikit maju, mendekatkan wajah ke kaca mobil, supaya dapat memandang lebih jelas lagi. Cukup lama berposisi duduk seperti itu hingga jadi kurang memperhatikan keadaan dan suasana di dalam mobil. Ya, keadaan dan situasi di dalam mobil yang sedang aku tumpangi. Sendirian. Terlalu fokus dan konsentrasi memperhatikan jalan, dengan posisi duduk yang maju, akhirnya membuat punggung dan pinggangku jadi pegal. Oleh karena itu akhirnya memaksa aku untuk mengubah posisi duduk jadi seperti semula, mundur dan bersandar. Pada saat itulah aku tersadar kalau ternyata aku nggak sendirian lagi. Jantung serasa berhenti berdetak, nafas menjadi hirup-hirupan pendek. Aku kaget dan terpana ketika dari sudut mata melihat ada sosok yang sedang duduk di kursi depan. Duduk persis di sebelah. Aku belum berani melihat secara langsung. Pandangan tetap melihat ke depan memperhatikan jalan. Namun sosok itu sangat jelas terlihat dari sudut mata. Benar-benar ada. Sosok laki-laki berambut hitam, tubuhnya agak berisi.
berkemeja putih lengan pendek. Seperti aku, dia hanya duduk diam menghadap ke depan. Kebayang nggak? Kilatan lampu kendaraan yang berlawanan arah semakin memperjelas penampakan sosok laki-laki itu. Tapi aku masih belum juga berani menoleh ke kiri untuk melihatnya secara langsung. Nggak berani. Di sela-sela suara hujan dan deru mesin kendaraan, tiba-tiba ada suara yang terdengar sayup tetapi nyata. Suara desah nafas yang terdengar satu-satu, tapi dengan tarikan yang panjang. Aku semakin ketakutan. Nggak bisa berbuat apa-apa selain terus memacu kendaraan untuk terus berjalan. Berhenti di bahu jalan bukan pilihan, karena kondisinya hujan lebat dan jalanan sangat sepi. Entah apa yang ada di pikiranku saat itu. Secara perlahan aku mulai menolehkan wajah ke kiri, ingin melihat ke arah sosok itu berada. Detik berikutnya, akhirnya aku benar-benar melihat langsung sosok laki-laki itu. Hanya beberapa detik, tapi aku melihat semuanya dengan jelas. Benar, dia berpakaian kemeja putih berlengan pendek, dengan 2 saku bertutup di bagian dada. Laki-laki berkulit putih bersih, wajahnya pucat pasi layaknya orang yang sudah mati. Kami nggak bertatapan, karena dia terus saja mengarahkan wajahnya ke depan. Tapi bukan itu akhirnya yang membuatku berhenti untuk terus memandangnya. Ada lagi. Posisi duduk dia bersandar namun tegak dengan tatapan yang terus ke depan. Wajah yang dari awal datar tanpa ekspresi, tiba-tiba perlahan mulai tersenyum, namun tetap memandang ke arah depan. Aku yang semakin ketakutan, langsung merubah posisi duduk jadi kembali maju dan memandang ke jalan. Cukup lama kami berposisi seperti itu, duduk diam. Hanya desah napas yang terdengar sesekali. Sungguh itu adalah 30 menit terpanjang dalam hidupku. Hingga akhirnya kami sampai di exit tol Purwakarta. Enggak berpikir panjang lagi, aku memutuskan untuk keluar di Purwakarta. Sosok itu gimana? Masih ada. Masih setia menemaniku yang sangat ketakutan. Ketika gerbang tol sudah berada hanya tinggal beberapa meter di depan, sosok itu masih ada di tempatnya. Hingga akhirnya, aku harus bayar tol ke petugas yang menjaga gerbang. Mas, saya boleh parkir di situ nggak? Untuk istirahat sebentar. Aku meminta izin ke petugas tol untuk parkir di depan kantornya, di sebelah kiri jalan. Setelah pembayaran, ternyata sosok laki-laki itu sudah nggak ada. Kursi sebelah kembali kosong seperti semula. Tapi aku nggak mengubah pikiran, tetap akan parkir dulu sebentar. Masih shock. Setelah parkir, aku buru-buru keluar dari kendaraan dan lari menuju kursi yang ada di depan kantor. Sudah ada seorang bapak yang duduk di situ. Aku duduk di dekatnya. Ada apa, Dek? Kok kayak orang ketakutan? Tanya bapak itu penasaran. Mungkin karena melihat gelagatku yang masih aneh dan terlihat gugup ketakutan. Tadi di jalan tol ada yang ikuti mobil, Pak. Padahal saya sendirian. Jawabku dengan napas masih tersengal-sengal. Kilometer 80 ya? Ah, sudah biasa itu mah. Ya sudah, istirahat dulu di sini. Tenang, kalau di sini sudah aman. Begitu kata bapak itu menjelaskan. Sudah biasa katanya. Selanjutnya aku ngobrol dengan bapak itu dan petugas tol lainnya yang sedang piket. Banyak yang kami bahas. Mereka bercerita tentang banyak kejadian yang mirip dengan peristiwa yang baru saja aku alami. Malam itu bagiku malam yang sangat mengerikan. Demikian akhir dari cerita Guratan Cerita kali ini. Saya Rudi dari Guratan Cerita. Subscribe, like, komen, dan share jika kalian suka. Terima kasih sudah nonton video ini. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.